Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi belajar matematika tentang pecahan campuran, penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan. Oke, langsung saja kita ke pecahan campuran. Ya baiklah anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya bentuk pecahan campuran itu. Contohnya adalah 2/1/3. Nah, ini adalah contoh dari bentuk pecahan campuran. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalkan ibu punya 9/4, kita mau ubah ke pecahan campuran. Berarti kita cukup membagi 9 dibagi 4. Nah, ya. Oke, kita cari dengan perkalian 4. 4 dikali 1 berapa? 4. 4 dikali 2 8. 4 dikali 3 berapa? 12. Kita pilih yang mendekati angka 9 dan tidak boleh lebih dari angka 9-nya itu 4. Itu 8. Berarti kita tulis 8-nya di bawah angka 9, 2-nya di atas, terus kita kurang. Ya. 9 dikurang 8 berapa? 1. Sisanya ini kita jadikan sebagai pembilang. Nah, penyebutnya siapa? Tetap angka 4. Berarti 9/4 adalah 21/4 bentuk pecahan campurannya. Oke, pecahan campuran itu pembilangnya harus lebih besar daripada angka penyebut ya. Kalau pembilangnya itu lebih kecil dari angka penyebut, berarti dia tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, itu untuk angka-angka yang tidak bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Tuh, bisa disederhanakan dengan pecahan campuran. Sekarang kita ke cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan sederhana. Caranya itu mudah sekali. Contohnya ibu punya 2/3/5 diubah menjadi pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan biasa. Berarti kita cukup kalikan 5 dengan angka 2 berapa? Hasilnya 10. 10 itu kita tambah dengan 3 berapa? 13. Per penyebutnya siapa? Tetap angka 5. Jadi hasilnya 13/5. Oke, sekarang kita ke bentuk seperti ini. 3,5. Kita ubah jadi bentuk pecahan. Gimana? 35 per berapa angka di belakang koma 1, berarti per 10. Nah, lihat nih, 35/10. Dia bisa nggak sama-sama dibagi angka 5? Bisa, berarti dia tidak perlu pakai pecahan campuran karena dia bisa dibagi dengan angka yang sama. 35 bagi 5 berapa? 7. 10 bagi 5 2. Oke, nah sekarang ini nih, perhatikan bentuknya. Ini unik nih. 7/2. 7/2 ini bisa nggak sama-sama dibagi angka yang sama? Nggak bisa kan? Kalian lihat pembilangnya lebih tinggi daripada penyebut. Berarti kita bisa ubah menjadi pecahan campuran di bagian 7/2-nya. Kita ubah nih, 7 bagi 2 berapa? 2 dikali berapa mendekati angka 7? 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti kita pilih 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kita tulis sini 6, di sini angka 3. Kita kurang 7 dikurang 6 berapa? 1. Terus ini 1 sebagai pembilang. Penyebutnya siapa? Tetap angka 2. Berarti kita bisa ubah jadi 31/2. Wah, mudah sekali. Kalian pasti bisa. Oke, kalau bentuknya itu enggak koma, tapi misal 4 deh, 51%. Nah, diubah jadi bentuk pecahan. Gimana caranya? Sama, kalau persen itu berarti per 100 ya. Berapa nih? Bisa nggak disederhanain? Nggak bisa. Bisa jadi pecahan campuran? Nggak bisa, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi stop sampai di sini saja. Oke? Selanjutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika penyebutnya sama. Contohnya, ibu punya 1/3 ditambah
per 3. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 per 3 kan ya? 1 tambah 2 3 per 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Karena kebetulan angkanya sama ya. Oke, contoh yang lain. 4 per 5 dikurang 7, ditambah 7 per 5. Berapa nih? 7 ditambah 4, 11. Ya, 5-nya tetap ditulis karena udah sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan mengubahnya menjadi pecahan campuran. 11 dibagi 5. Nah, kita ke perkalian 5 dong. Ya, 5 kali berapa paling dekat dengan angka 11? 5 kali 2, berarti hasilnya 10 ya. Nah, 2-nya letakkan di sini, terus 11 dikurang 10, 1. 1-nya sebagai pembilang, 5-nya sebagai penyebut. Berarti jawabannya adalah 1 per 5. Ini bentuk paling terakhirnya ya. Oke. Sekarang kalau bentuk pengurangan. Nah, misal ibu punya 2 per 5 dikurang 1 per 5. Ini berarti karena udah sama 5, tinggal kita kurangi. 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti 1 per 5. Contoh yang lain. Ibu punya 3 per 7 dikurang dengan 8 per 7. Oke, penyebutnya sudah sama. Tinggal kita tulis 7. 3 dikurang 8. Nih, lihat nih. 3 dikurang 8. 8-nya angka lebih tinggi daripada 3. Di depan angka 8 negatif. Berarti hasilnya negatif. 5 per 7. Bisa nggak disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran? Nggak bisa. Karena penyebutnya lebih kecil dari karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi nggak bisa dijadikan pecahan campuran. Oke. Sekarang kita ke contoh soal kalau pecahannya berbeda penyebut ya. Contohnya ibu punya 2 per 7 ditambah 1 per 2. Sama nggak? Enggak. Berarti nggak bisa dijumlah dong. Iya. Harus diapain? Dicari KPK-nya. KPK 2 dan 7 berapa? 14. Nah, tanda 14. Oke. Terus selanjutnya gimana? 14 kita bagi dengan 7. Hasilnya sama dengan 2. Oke, 2 kali 2 berapa? 4 tulis ini. 14 kita bagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 7. 7 kita kali 1, 7. Berarti hasilnya 11 per 14. Nah, stop sampai sini. Nggak bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya kurang dari penyebut. Oke, selanjutnya ya, kalau ibu punya angkanya 2 per 3 ditambah 21 per 2 dikurang 31 per 4. Nih, gimana nih? Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Siapa? Yang ini sama ini ya, karena bentuknya kan dalam pecahan campuran. Kita ubah jadi 2 per 3 ditambah nih 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 1 5 per 2 dikurang dengan 3. 4 dikali 3 12. 12 tambah 1 13 per 4. Oke, sekarang kita cari KPK-nya. KPK dari ketiga bilangan ini berapa? 12. Pinter. Ditambah ini 12, ini 12. Oke. Nah, 12 kita bagi 3. Berapa hasilnya? 4. 4 dikali 2, 8. 12 dibagi 2 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. 6 kali 5 30. 12 kita bagi dengan 4 sama dengan 3. 3 kali 3 39. Oke. 39 ya. Kita hapus dulu biar bisa ditulis lagi. Oke.
Jadi bisa kita tulis 8 ditambah 30 dikurang 39 ya, per 12. Berapa hasilnya? 8 ditambah 30, 38 ya, dikurang 39 jadinya negatif 1/12. Oke, sampai situ saja karena sudah paling sederhana. Oke ya, sekarang contoh kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, 2% ditambah 3/5. Oke, berarti kita tinggal ubah persennya jadi bentuk pecahan. 2% berapa? 2/100 ditambah 3/5. Oke, KPK-nya berapa? 100 dong ya. 100 dibagi 100 berapa? 1 dikali 2 2. 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 kali 3 hasilnya 60. Oke, udah kita jumlahin deh. Berapa tuh? Hapus ya biar bisa nulis. 2 ditambah 60, 2/100. Oke, itu bisa disederhanain ya dengan sama-sama dibagi 2. Berapa tuh kalau sama-sama dibagi 2? 62 dibagi 2 berapa? 31. 100 bagi 2 50. Udah selesai sampai situ. 31/50. Sekarang kita ke soal cerita. Soal ceritanya itu Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilo dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5 kilo. Berapa kilo berat kedua ekor ayam? Berarti kita disuruh cari jumlah dari 2 ekor ayam itu. Beratnya berapa? Oke, kita tinggal buat 1/4 ditambah 2 4/5. Nih, kalian bisa ubah menjadi pecahan biasa dulu boleh, enggak juga bisa. 4 dikali 1 berapa? Nah, 4 ditambah 1 5/4. Kalian ini 14/5. Nah, kita ubah menjadi, samain dulu penyebutnya. Oke, berapa nih? 20 bagi 4 5 kali 5 25. 20 bagi 5 4 kali 14 itu 56. Nah, 25 ditambah 56 berapa? 81/20. Bisa disederhanakan. Bisa 81/20. Sama-sama dibagi berapa tuh? Dibagi 2. Bisa enggak? Atau kalian ubah jadi bentuk pecahan campuran boleh ya. 81 kita bagi 20 dikali 4 ya 80, berarti 4, sisanya 1. Nah, berarti hasilnya 41/20. Oke, mudah kan? Sekarang kita ke nomor 2. Ibu Sundari membeli 1 kilo minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah 1/3 kilo. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Berarti karena ada yang tumpah itu dikurang 1 dikurang 1/3. Kenapa 1? Karena berat minyaknya awalnya berapa? 1 kilo. Terus tumpah sisanya berapa? 1/3. Kita mau mencari minyak goreng yang tumpah berapa kilo nih? 1 dikurang 1/3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sama harus disamakan penyebutnya di 3. Oke, bisa aja penyebutnya. Ini 3, ini 3. 3 dikali. Nah, ini enggak dibagi karena dia enggak punya penyebut ya satunya. Langsung 3 kali 1 berapa? 3. Udah. Dan ini 3 dibagi
dibagi 3 berapa? 1. 1 kali 1. Berarti tinggal 3 dikurang 1. Sama dengan 2. 2 per 3. Udah selesai. Sampai situ. Nggak bisa dijadi pecahan campuran karena pembilangnya kurang dari penyebut. Oke. Kalian silakan kerjakan 4 soal ini di buku. Tulisnya dibuat jalan. Oke. Sekian pelajaran dari Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.